ini ketika kita mau melakukan pembelian nih, pembeliannya dalam postingan apa nih. Jadi kalau pendapatan itu suka dibagi 4, 3, 2, 1 namanya. Nah, Mbak Gita, kalau kita tahu mungkin beberapa isu negatif begitu ya, banyak dialamatkan kepada jasa-jasa keuangan digital gitu ya, seperti interest yang tinggi gitu ya, perusahaan fintech bisa mengakses data pribadi kita, sistem collection yang membuat tidak nyaman kalau telat bayar dan lain sebagainya. Tapi banyak tetap yang tergiur begitu untuk meminjam kredit online, bahkan kadang beli sesuatu bukan karena butuh tapi karena cuma kepengen doang gitu kan. Nah, gimana Mbak Gita kita bisa mengontrol keinginan kita biar kita tuh nggak makin terjerumus, terjebak utang yang tadi saya bilang makin besar nggak nyadar gitu. Pertama tuh kita harus screening dulu ya, screening dulu. Jadi di dalam kita memutuskan untuk melakukan pembelian atau memutuskan untuk kita kredit gitu ya, itu kan banyak yang terlibat. Di misalnya kita mau pakai buy now pay later atau peer to peer lending, itu banyak tuh yang terlibat kayak e-commerce-nya, konsumennya, terus sellernya tuh terpercaya atau enggak sih gitu. Nah, yang ketika kita mau mengambil keputusan, oh saya tuh mau kredit di salah satu platform ini, kita harus lihat platformnya itu terpercaya apa enggak sih, diawasi sama OJK atau enggak sih. Kita harus cerdas nih. Kalau misalnya kita nggak tahu ngeceknya di mana sih, kalau misalnya si platformnya ini terpercaya atau enggak, lihat di websitenya OJK. Di situ ada daftar fintech yang sudah diawasi oleh OJK tuh apa saja gitu. Nah, kita bisa pilih di situ. Nah, mengenai misalnya nih kalau misalnya kita melakukan keputusan pembelian terus melalui kredit nih bakalan bisa merusak keuangan kita nggak ya? Nah, itu kita sendiri tuh yang kontrol. Kalau aku biasanya melakukan budgeting dulu, rencana di awal dulu. Ini ketika kita mau melakukan pembelian nih, pembeliannya dalam postingan apa nih? Jadi kalau pendapatan itu suka dibagi 4, 3, 2, 1 namanya. Oke, apa aja tuh? 40% buat primer, 30% kalau kita nyicil ya. Jadi boleh nyicil, tapi dalam batasan si 30% ini. Oke, gitu. Dari pendapatan kita. Dari pendapatan kita. 20% itu untuk saving atau investing, 10% buat senang-senang. Nah, kalau misalnya kita nih kayaknya saya mau beli skincare di e-commerce gitu ya, di salah satu e-commerce. Terus saya mau pakai buy now pay later, boleh nggak sih? Boleh. Nah, tapi kita harus aware bahwa ini tuh masuk ke dalam budget yang 10%, yang seneng-senengnya, yang playingnya. Kalau misalnya ini udah lebih dari si 10%, berarti nggak boleh dibeli. Iya. Gitu. Nah, terus saya mau melakukan pembelian yang lebih gede, misalnya apa ya, handphone gitu ya. Handphone mau dicicil 6 atau 12 bulan gitu. Nah, kita lihat lagi nih, kan tadi udah dikasih ya batasan 30%. Nah, di situ kita bisa nggak sih masukin cicilan yang kita pakai itu ke dalam 30%-nya. Kalau memang sudah lebih dari 30%, berarti jawabannya adalah berarti nggak boleh. Tapi kalau masih bisa dalam 30% itu berarti masih boleh gitu. Jadi sebenarnya diri kita sendiri nih yang harus aware sama kemampuan kita, sama kondisi keuangan kita, terus melakukan screening juga. Itu kita pakai platformnya apa. Jangan sampai kita pakai platform yang salah, nanti ketika misalnya ada satu kejadian nggak enak, kita nggak bisa nih menerima perlindungan hak dan kewajiban kita. Jadi memang ada rumusnya nih. Kalau Anda, sahabat Sonora, tidak mau terjebak ya dalam utang yang besar yang terus-terusan bertambah, menumpuk, dan kita akhirnya gali lubang tutup lubang doang setiap bulannya, maka mengikuti tadi ya saran dari Mbak Gita tuh 4, 3, 2, 1, 40% primer, kebutuhan primer, 30% untuk cicilan, 20% untuk savingnya, 10%-nya baru boleh untuk kegiatan bersenang-senang.